Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kalau di tukang kalau selamat pagi itu bilangnya pagi gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pak Puji menengahnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Teman-teman sekalian, mari kita panjatkan atas nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ada dua buku. Pertama Kepemimpinan Jalan Langit dan kemudian Bisnis Jalan Langit. Ini miliknya Bang Riza Zakaria yang dulu 20 tahun usahanya. Ini sudah pernah hampir ditutup karena hutang bank yang terlalu banyak. Kemudian manajemen organisasi tata kelola yang kurang baik, tidak tegasnya terhadap tim, dan beberapa fraud atau masalah yang lain yang mengakibatkan perusahaan itu hampir jatuh, aset dan hutangnya lebih banyak hutangnya, kemudian kebocoran ada di dalam timnya, kemudian penjualan yang akhirnya diserobot oleh marketingnya juga, dan seterusnya. Kira-kira itu yang gambaran background dari Pak Riza Zakaria menyampaikan kepada kita semuanya, kemudian memberikan jalan, yaitu jalan yang sesuai Al-Quran. Kemudian beliaunya menulisnya menjadi dua judul buku. Yang pertama Kepemimpinan Jalan Langit, dan yang kedua Bisnis Jalan Langit. Yang ada ini masih Kepemimpinan Jalan Langit, yang satunya masih dalam perjalanan menuju rumah, kira-kira begitu. Atas informasi, atas pengalaman organisasi, atas bisnis dan kondisi hari ini yang asetnya miliaran sampai insya Allah segera mencapai triliun, beliaunya menuliskan, memberikan pengajaran kepada kita untuk agar para kaum muda, mungkin saya semoga termasuk di dalamnya, itu lebih bisa mengikuti tanpa harus terjerumus dalam lubang yang sama. Oleh karena beliaunya menuliskan sebuah buku untuk kita semuanya. Pertama, sekali lagi, yaitu tentang mindset. Membentuk mindset korporasi sejak bisnis dimulai. Kira-kira mindset kita ini sudah bentuk korporasi apa belum? Artinya hampir semua orang harapannya di dalam organisasi itu mempunyai mindset untuk bertumbuh menjadi besar. Ketika mindset ini enggak bentuk, maka mungkin ogah-ogahan yang akan didapat. Asal mengerjakan tugas selesai, tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas, tidak ada yang lain-lain, dianggap selesai. Kemudian asal jam 8 masuk dan jam 4 pulang, selesai. Asal target tercapai itu saja cukup, selesai. Tidak kemudian mencoba untuk berbuat yang lebih, karena babnya adalah mindset untuk menjadi korporasi tidak ada di dalam setiap orang yang ada di dalam organisasi. Teman-teman sekalian, mindset dalam berbisnis untuk membuat korporasi harusnya dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi, agar timbul semangat, agar timbul inisiatif,
agar timbul antusias di antara kita semuanya untuk ya kalau ada yang salah diperbaiki, kalau ada yang kurang ditambahi, atau ada yang minus dicukupi agar tidak menjadi kurang, tapi menjadi plus, menjadi organisasi yang kira-kira mindsetnya adalah korporasi. Hampir semua bisnis yang besar dahulunya itu kecil. Mereka yang telah memiliki mindset korporasi akan lebih rapi dalam mengolah keuangan sejak pertama membuka bisnis sehingga tidak terjadi kebocoran. Di clue-nya di sini adalah bagaimana mengelola keuangan secara rapi, memisahkan kantong pribadi dan kantong perusahaan. Ini setidaknya sudah kita lakukan. Dan Mas Alvan menginginkan kalau bisa Pak kantongnya setiap proyek juga berbeda sehingga tambal sulamnya jelas kan gitu. Atau sudah di cover sekian tidak bisa jalan ya sudah kan gitu. Berarti keuangan sudah memberikan advice, kita sudah tidak bisa lagi untuk saling mengisi kira-kira begitu. Kemudian mereka akan lebih disiplin mengelola pasar dengan baik agar menjaga keberlangsungan usaha dan marketnya. Artinya, Mas Esa di sini, bagaimana kemudian pasar ini kita senantiasa terus create dari yang sudah pernah beli, dari yang sudah pernah menghubungi, yang sudah 20.000 itu. Wallahu alam cara ngaturnya gimana, jadwalnya untuk kita sentil lagi bagaimana, dan seterusnya. Meskipun kemarin Mbak Reka, tolong sampaikan ke manajemen, sudah 2 tahun tidak selesai. Padahal kita sudah mengerjakannya, ya itu bagian dari dinamika ketika kita pengen meraih pasar yang sudah pernah menghubungi kita. Kemudian yang berikutnya, dia pun mampu membina sumber daya manusia sampai berhasil, sampai mereka tumbuh. Kira-kira gitu. Jadi 3 clue yang disampaikan dalam pengantar buku ini, salah satunya yaitu pertama, mengkonsolidasikan keuangan biar tidak bocor. Kedua, menjaga marketing agar terus bertumbuh. Ketiga, menumbuhkan SDM untuk bisa menerima beban yang lebih tinggi lagi. Kawan-kawan sekalian, insya Allah itu bagian yang akan kita lakukan, senantiasa kita lakukan, berikhtiar untuk melakukan agar mindset korporasi untuk kita, untuk perusahaan Zakat ini bisa senantiasa bertumbuh. Dan insya Allah teman-teman sekalian, setidaknya setelah omset itu nanti kita beranjak ke cash dan aset. Kira-kira gitu mindset kita. Mindset saya sebagai owner setelah nanti timbul target omset, kemudian kita ngomong cash dan kemudian aset. Harapannya teman-teman paham apa itu omset, apa itu cash, apa itu aset. Yang insya Allah saya menandai gitu, pengen tanya juga ke Mas Alvan, kalau aset itu di kolom kiri, kalau hutang itu di kolom kanan di dalam sebuah neraca. Saya belum tahu asetnya sampai nilai berapa. Mas Rizky nanti semoga bisa membantu. Setelah ini saya di capture aset kita sekian, berupa apa saja mungkin nanti bisa dimunculkan. Teman-teman sekalian, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, insight dari kepemimpinan Jalan Langit dan bisnis Jalan Langit. Ya insya Allah itu hanya pembukaan saja, masih banyak halaman, sekitar 280 halaman, itu yang perlu kita cerna, karena selain Al-Quran dan Sunnah, ini turunannya lagi, penjelasan bagaimana sebuah industri atau sebuah bisnis, itu cara kerjanya biar mencapai nilai atau biar mencapai kesuksesan yang ditargetkannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan senantiasa bertumbuh di setiap waktu. Harus banyak belajar, harus banyak membaca buku dan
mendengarkan insight-insight dari YouTube yang bertebaran di mana-mana. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.